Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan yang mulia ini, yang mana Rabiul Awal ini adalah satu bulan yang mana lahirlah seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, dihantar, diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke permukaan bumi ini untuk memperbaiki umat menjadi umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam kita mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyaknya kita bersolawat kepada beliau, kelak di yaumil mahsyar kita diakui sebagai umat beliau, dan semoga pula kita tergolong orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengenai bulan Rabiul Awal ini adalah bulan di mana lahirnya seorang Nabiullah, kekasih Allah, utusan Allah, yang pada saat sekarang ini umat Islam mengaku mencintai beliau. Salah satu bentuk, salah satu wujud umatnya mencintai beliau selalu mengenang kelahiran beliau dengan merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus memperingati kelahiran beliau? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, salah satu keistimewaan beliau adalah manusia yang membawa perubahan besar. Walaupun beliau ini adalah nabi yang terakhir, tetapi umatnya senantiasa mencintai beliau. Banyak satu cara untuk mencintai beliau, dengan mengikut sunnahnya, kemudian dengan mengikut akhlaknya, dengan menjalankan kerjanya, yaitu kerja dakwah, dengan menasehati orang lain, dengan memperbanyak sholawat, serta salah satu bentuk cinta seorang hamba, seorang umat kepada nabinya adalah senantiasa teringat hari kelahirannya, kemudian ia bersusah payah dengan jiwa, raga, harta, waktu untuk memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia yang paling mulia. Begitu, berikut ini adalah satu sejarah, satu riwayat. Ini adalah salah satu kemuliaan Nabi kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru dilahirkan ke permukaan bumi ini sudah nampak kemuliaannya. Beliau ini adalah sang kekasih hati bagi umatnya, kekasihnya Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir dari Sayyidah Aminah dan Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib bin Saibah bin Hashim
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia pada hari Senin, tepatnya pada malam Senin menjelang fajar subuh 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Maha besar Allah. Pada umumnya hadirin, wanita yang mengandung mengalami kesusahan dan kesulitan dalam segala hal. Namun ibunda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidah Aminah, ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengalami hal tersebut. Bahkan ketika melahirkan pun tidak mengalami rasa sakit sedikit pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir ke dunia ini sudah dalam keadaan bersih, sudah dikhitan, sudah terpotong tali pusarnya, harum seperti memakai minyak wangi, sudah memakai celak, dan dalam keadaan posisi sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang mulianya lagi, pada umumnya bayi ketika dilahirkan itu dalam keadaan menangis, tetapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dilahirkan lisannya mengucapkan ummati, ummati. Masya Allah, betapa kerisauan beliau kepada umatnya sangat tinggi sekali. Bahkan hadirin, konon sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, setan dan jin bebas berlalu lalang ke langit untuk mengintip dan mencuri dan serta mendengar pembicaraan para malaikat, yang kemudian ia sampaikan kepada para dukun, penganut ilmu hitam, orang-orang yang menghambakan diri kepada jin, iblis, dan setan. Namun hadirin, pada saat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jin dan setan tidak bisa lagi naik dan masuk ke pintu langit. Mereka tak berdaya. Kemudian mereka menemui pimpinannya, yaitu iblis laknatullahu alaih. Dan setelah mereka mencari tahu di seluruh penjuru dunia tentang hal yang terjadi pada saat itu, apa yang menyebabkan hal ini terjadi, ternyata hadirin, di Mekah Al-Mukarramah telah lahir Nabi kekasih Allah yang diutus untuk menunjukkan semua umat manusia menuju ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Terlahirlah satu manusia yang mulia yang akan membawa perubahan besar di permukaan bumi. Terlahirlah satu manusia yang mulia yang akan memperkenalkan kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan mengubah seorang hamba ini menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia, suasana amat tenang, angin bertiup, udara tak berhembus, dan tak ada suara-suara binatang malam pun pada saat itu. Nur Muhammad memenuhi tanah haram hingga ke tanah Syam. Banyak kejadian yang luar biasa pada menjelang dan detik-detik lahirnya Muhammad sang kekasih. Bahkan di dalam satu riwayat telah berkata Abdul Muthalib, beliau berkata, pada saat itu ataupun pada saat kelahiran Muhammad, aku sedang berada di dalam Ka'bah yang dikelilingi ratusan berhala-berhala dengan berbagai macam bentuk. Kemudian semua berhala itu terjatuh dari tempatnya dalam posisi bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku, kata beliau, yaitu kata Abdul Muthalib, mendengarkan suara dari dinding Ka'bah.
dengan suara yang berbunyi, wulidan nabiyul muhtarul ladzi yahdiku biyadihil kufaru wa yutahhiruni min hadhil asnam wa ya'muru bi ibadatil malikil alim. Telah lahir nabi pilihan, di tangannya orang-orang kafir dihancurkan dan membersihkan aku dari berhala-berhala ini dan memerintahkan untuk menyembah zat yang maha merajai alam. Setelah lahir ke dunia, hadirin, selama beberapa hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh ibundanya, yaitu Sayyidah Aminah. Nampak kebahagiaan tatkala lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak karomah-karomah yang terjadi pada saat itu. Bahkan hadirin, jangankan kita, kaum muslimin dan muslimat yang mengaku cinta kepada Rasulullah, rela berkorban kepada Rasulullah, mengikut sunnah Rasulullah, mengadakan peringatan kelahiran Rasulullah. Ini wajar karena kita umatnya yang sejati mengaku cinta kepada Rasulullah. Seorang kafir tulen saja, yaitu Abu Lahab. Beliau ini, Abu Lahab ini, kafir tulen yang sudah divonis masuk ke dalam neraka karena bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Beliau ini mendapatkan keringanan siksa setiap hari Senin. Berikut satu riwayat dari Asy'akh Yusuf bin Ismail An-Nabani di dalam kitabnya, yaitu kitab Al-Anwarul Muhammadiyah. Beliau menceritakan bahwa Abu Lahab ketika mendengar keponakannya lahir. Siapa keponakannya, hadirin? Keponakannya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai ungkapan kebahagiaannya, Abu Lahab memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah dan memerintahkannya untuk menyusui Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Lahab sudah meninggal, dalam mimpi, yaitu Syekh Yusuf tadi ditanya, bagaimana keadaanmu wahai Abu Lahab? Kemudian Abu Lahab pun menjawab, aku mengalami penderitaan di dalam neraka. Namun setiap malam Senin aku mendapatkan keringanan. Aku bisa menghisap dan meminum air yang keluar dari kedua jariku. Sesungguhnya semua itu aku lakukan. Aku mendapatkan semua itu karena saat kelahiran Muhammad aku ikut berbahagia. Maka Suwaibah aku pun memerdekakannya dan kuperintahkan untuk menyusui keponakanku sebagai wujud kebahagiaan kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kejadian seperti itu, hadirin, maka Abu Lahab yang kafir tulen, menentang agama, menentang Islam, tidak meyakini Al-Quran, tidak meyakini Allah sebagai Tuhan saja, dia mendapatkan keringanan. Jika Abu Lahab yang kafir saja, yang menentang Islam secara terang-terangan dan menghina Al-Quran, dibalas oleh Allah sedemikian rupa karena pernah merasa bahagia, gembira saat kelahiran Rasulullah SAW. Dapat kita bayangkan bagaimana dengan keadaan kita sekarang ini, kaum muslimin dan muslimat yang sepanjang hidupnya mengaku mencintai Nabi, mengaku mencintai Rasulullah, dan mencurahkan segenap kemampuannya
untuk mewujudkan rasa cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut sunnahnya, kemudian mengikut akhlaknya, mengikut ajarannya, tatanan kehidupannya, bagaimana kerja Nabi menyampaikan, menasehati, mendakwakan agama yang paling daripada kita lebih mencerminkan suatu bentuk kita cinta kepada Nabi adalah selalu teringat akan kelahiran baginda Rasulullah SAW, sehingga dalam hatinya ada rasa senang, sehingga dengan senangnya di dalam hatinya mengadakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga dengan sedikit penjelasan ini bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Dengan asbab cintanya kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tertanamlah keyakinan dalam diri kita bahwasanya seorang umatnya Rasulullah apabila ikut sunnahnya, ajarannya, terlebih memperbanyak sholawat akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Dan semoga pula dengan sedikit penjelasan ini akan menambah kecintaan kita, pengorbanan kita, jiwa raga kita, harta kita untuk senantiasa teringat, terkesan bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasihnya Allah yang akan menyelamatkan umatnya di dunia dan akhirat. Dengan keyakinan tersebut, maka di dalam hati kita senantiasa teringat akan kelahiran beliau, sehingga kita berupaya untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar orang berkata apa, biar orang itu tidak senang, yang penting kita senang untuk memperingati kelahiran beliau. Senangnya kita kepada Nabi Muhammad SAW pasti dan pasti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.